Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Di episode kali ini, gua nggak sendirian, seperti biasa, masih ditemani oleh para pundit korporat. Ada Bapak Aldi Halo guys. dan ada Bapak Laksmana. Wirangga, saya sebagai pecinta getuk lindrih. Ya, saya sebagai pecinta kue putu di sini mau. Gue buat gongso. Waduh, Itu jokes-jokesnya udah itu industrial. Ya? industrial kita Dari YouTube tuh kayak industrial dari jokes YouTube. kita sekarang. Masya Allah. Wih, gue kayak kasih solusi, gue kayak podcast kasih solusi. Ada itu ya. Jadi gini loh. Di episode ini tuh gue pengen ngebahas klub kesayangan lu kok. Kenapa? Enggak, maksud gue kenapa klub-klub Italia ini juga gue bingungnya kayak dikit-dikit ditimpa masalah. Juve problematik gitu. MU, oh enggak, MU bukan klub Italia ya. Inter problematik gak sih? Inter enggak ya, aman. Iya pernah tapi Pernah. ya udah lewat lah masanya kalau sekarang kayaknya. Nah kalau sekarang kayaknya ini klub juara yang kayaknya kaget nih dia jadi klub juara ya. Enggak sih, Ini- ini udah masalah menahun yang buat gue sih ini jadi hal yang biasa aja sebenarnya. Cuman yang sangat disayangkan adalah waktunya kenapa selalu di saat-saat tim lagi mencoba untuk bangkit lah atau mencoba kembali di performa terbaiknya gitu. Oke. Itu yang Nggak, jadi masalah. tapi gini teman-teman, sebelum kita lanjut nih ya, gue pengen jelasin dulu bahwa yang akan dibahas di sini itu tuh mengenai kasus Osimhen, di mana dia di roasting oleh akun Timnya sendiri. akun sosial media klubnya sendiri, lalu berujung pada Osimhen memberikan tuntutan. Bahkan yang gue baca sekilas ya, itu tuntutannya class action gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tuntutan class action itu tuh adalah sebuah tuntutan hukum di mana satu individu itu melaporkan untuk mewakili individu-individu lain ya, bahkan kelompok gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kasus perdata, jadi klub yang dituntut dalam hal ini Napoli gitu, itu bisa jadi kerugiannya tuh jauh lebih besar gitu, karena dia harus mengganti bukan cuma ke satu individu tapi ada banyak gitu. Betul. Nah, gue mau mungkin di sini gue juga nggak bisa terlalu banyak menanggapi ya, paling memberikan opini-opini aja nih. Ya, gue mau memberikan ulasan fakta-faktanya itu kepada Bapak Laksmana Wirangga lah. Enggak Jadi lah. sebenarnya ada apa gitu? Ada apa dengan Osimhen dan Napoli gitu? Justru- Kenapa jadi tidak harmonis seperti ini? Justru mungkin gue serahkan ke Aldi, dia ceritain sudut pandangnya dia yang Oh. dia tahu seperti apa. Nanti mungkin gue bisa Enggak. tambahkan informasi-informasi Bentar, yang lebih detail. Masalahnya Aldi ini udah banyak kena ini, dia sasaran kritik. Iya. Sasaran Iya. kritik Iya, nggak, dari Pak. teman-teman satu ini. beda Satu- beda media Iya. beda media. Kita sebagai talent kita banyak dikritik, khususnya Aldi Khususnya dalam hal ini lagi ke Aldi aja. lagi ke Aldi karena memang banyak dibilang mas-mas data salah mulu. Bilang ini main, Iya, Mas. ininya enggak, ternyata ini pelatihnya ini ternyata dipecat. Mas masalah data. Mas masalah data. Mas yang ini mainnya lebih ke belakang, Mas, enggak ke depan gitu. Iya, ada lagi yang bahas Pioli. Enggak, Inter gak pernah peringkat 2 Oh, sama Pioli. Iya, aduh kasihan banget. Mana sekarang yang baru saya baca ini mau sama mas-mas fans Napoli tapi netral. Ya Allah, saya ngefans dari 2013 dibilang netral. Enggak. Ya itu berarti tandanya lo kayak krisis identitas gitu, Bro. Lu aduh. Enggak, jadi gimana Bapak Aldi mau menanggapi? Menanggapi apa dulu nih? Yang Osimhen. Itu mau jadi sasaran kritik lagi atau mau langsung aja cuek gitu? Ya nggak apa-apa gue mah. Yang gue tahu kalau yang masalah Osimhen ya sosial media terutama yang di TikToknya kan postingan yang nge-troll, dan gue nggak tahu yang satu lagi tuh masuknya konten apa tuh yang kokonat itu tuh. Gak jelas Maksudnya, konten maksudnya konteksnya nggak ada Alay juga banget, kan. konten Sumpah. goblok. Konteksnya gue nggak ngerti Iya. kalau yang itu emang nge-troll lah, nge-troll. Opini gue secara konten yang penalti itu, secara jokes bagus. Opini gue ya, tapi mungkin nggak sepatutnya diposting oleh klub sendiri. Tapi secara jokes bagus. Iya. Ya, tapi kalau itu maksud gua gini loh, kalau itu momennya adalah momen latihan itu masih Iya. oke buat lucu-lucuan. Iya, karena Ini diposting klub sendiri pertandingan aja sih. resmi, Pak. Pertandingan seri A. Dan itu apa namanya antara 3 poin atau 1 poin kan kemarin kan. Iya, bener. Jadi kayak emang menentukan. Iya, gatet momen banget itu sebenarnya, dan Iya, itu diledekin sama tim Sama sendiri. tim sendiri kan gitu. itu goblok namanya. Iya, iya. Ya, terlepas dari orang Itali memang rasis ya. Ya maksud gua
tidak sepatutnya lah, itu tetap pemain lu loh, itu striker andalan lu yang musim lalu mencetak berapa 30 gol lah kalau nggak salah, Ya sekian Kalau total sih kayaknya ya nyampe. total Kalau mungkin ya hitungan sama Champions, tapi seingat gue Champion. 20-an something sih. Nah, 28, itulah. 26. Nggak respect gitu bro. Kita tuh harus Betul, menjunjung tinggi sportivitas dan betul. respect. Yap. Tapi ini menarik nih. Gua tadi sebelum tag ada bocoran-bocoran dari fans Napoli netral. Fans Napoli netral itu katanya sebenarnya ini tuh tip of the iceberg aja, Ya, yang betul. masalah postingannya si Napoli itu. Betul. Jadi sebenarnya di balik itu tuh udah ada. Nah, coba jadi sebenarnya ada gulungan bola salju apa di belakang postingan TikTok yang menyerang Osimhen ini? Iya. Sebelumnya ada apa? Gitu? Semua ini berawal dari awal musim 2023-2024. Di mana pada saat itu Osimhen sedang berada di Nigeria, enggak sih? Ya benar, itu dia lagi pemusatan latihan bareng sama tim nasional Nigeria. Iya. Jadi sebenarnya Osimhen itu dari awal memang udah banyak kan diisukan hengkang ke tim-tim Eropa lah. Ya. Spesifik yang memang sudah paling santer kedenger itu mungkin MU, PSG, sama ada satu lagi dari klub Arab, dari Al Hilal. Jadi memang sebenarnya di musim awal 2023 itu, ini informasinya datang dari pelatih timnas Argentina. Argentina. Yang bener. Messi dong, dari timnas Nigeria. Jadi dia bilang bahwa emang Osimhen ini udah pengen cabut. Jadi dan dia udah bilang dengan tim rekan-rekan timnya di Nigeria. Tapi entah kenapa pas balik ke Naples mungkin dijanjikan beberapa opsi juga sama ADL, either itu perpanjangan kontrak, either itu bonus, either atau apapun. Perjanjian apapun yang dilakukan oleh ADL yang membuat akhirnya Osimhen sebenarnya ingin bertahan mungkin satu musim lagi, karena memang salah satu tawaran yang paling menggoda itu tawaran dari Al Hilal, di mana seingat gua tawarannya adalah 1 juta, seingat gue 1 juta euro per week atau 1 juta pounds per week. Yang bener lu datanya, yang bener lu. Nggak apa-apa, gulung aja, toh juga ini juga nggak terlalu banyak viewernya, jadi pasti yang ngegulung dikit. Tapi ya intinya dua itulah, dan itu memang tempting move banget, apalagi secara pemain kan dari Nigeria, keuangan itu nggak bisa dibohongin lah bahwa itu uang gede gitu loh untuk sebuah pemain pindah ke satu tim dengan gaji yang relatif sangat besar gitu. Nggak bakal lo dapetin di Eropa lah. 200.000 euro atau pounds per week aja itu udah salah satu gaji terbesar lah di Europe. Tapi dia bisa dapat 1 juta pounds per week di Liga Arab. Oke. Lanjutlah, karena memang pada akhirnya Osimhen gak cabut dan memang juga dijanjikan akan jadi core elemen di taktiknya Rudi Garcia di musim ini. Berjalanlah itu semua. Tapi sebelum itu mulai, memang ketika Rudi Garcia diangkat jadi pelatih, banyak staff-staff lama di Naples yang sebenarnya cabut. Salah satunya itu yang gua tahu datanya itu ada namanya Formisano. Formisano itu salah satu staff yang udah ikut dari Aurelio De Laurentiis itu dari awal banget. Jadi dia udah benar-benar ngikutin De Laurentiis dari zaman Serie C seinget gua. Jadi udah cukup lama. Karena ketidaksetujuan terkait dengan Spalletti, hengkangnya Spalletti, perpecahan itu terjadi, staff-staffnya Spalletti banyak yang cabut. Lalu cabut juga salah satunya adalah Formisano. Itu sebenarnya awal mula keretakan di dalam gitu. Jadi kerusakan internal organnya itu udah dimulai dari situ. Lalu masuklah dimulai musim, permainannya nggak stabil, tacticalnya juga sangat-sangat minim banget yang dikeluarin dari Rudi Garcia, dan memang ini mengulang kisah tragisnya Rudi Garcia di Roma sebenarnya, tapi memang terjadi lebih awal aja, karena dulu kan di Roma dia baru musim kedua dia dipecat kan, atau mungkin ketidaksetujuannya baru hadir di musim kedua. Nah ini di musim ini benar, belum sampai Giornata, jadi kita tag ini baru di Giornata ke-5 ya. Giornata ke-7. Sekarang nanti malam kita tag hari Rabu malam. Ini baru mau masuk Giornata ke-6, dan di Giornata ke-5 itu memang udah perpecahan itu udah kelihatan lah bahwa secara taktikalnya nggak jalan, miskin taktik, pergantian pemain yang tidak perlu itu udah sering banget kejadian di masanya Rudi Garcia. Oke, itu udah secara taktikal. Lalu masuklah ke case yang tadi sempat Aldi bahas, yaitu masalah media sosial, di mana media sosial official SSC Napoli sendiri yang ada di TikTok itu ngelakuin trolling ke pemainnya sendiri, yang which means sebenarnya secara konten buat gue tetap tidak lucu, karena buat gue masih belum mengerti lucunya konten-konten di TikTok itu seperti apa, karena memang
aneh aja gitu loh. Makanya pakai dubbing apa Ya, buat gua nggak relate, gua nggak relate. Gua juga nggak relate. Gua pun bersosial media saat ini nggak punya TikTok. Cuma Aldi doang di sini yang Iya, masih iya, hanya Aldi saja di sini yang punya ikut media. Cuma ngeliat-liat doang Gen gua Z. nggak Yang ngikut masih bisa buat. ngikut ya karena anak-anak pertelevisian kan. Wave-nya memang harus bisa ngikut industri. Enggak, kalau Aldi mah emang itu aja, dia mah demen yang seger-seger, dia nyari hiburannya gitu, dia yang pargoy. Ya kan dia juga konten kreator gede juga di TikTok. Iya sih. Jangan salah, Bos. Ada. Iya, tapi maksud lu gua kan pernah. ya, tapi dia buat casual juga pakai TikTok. Kalau kita kan enggak tuh. Enggak. Gua sih Ah. kalau bukan karena optis di TikTok, gua nggak akan pakai TikTok sih. Gak bakal buat gua Iya, pakai bener. monitor, tapi ya Kalau Aldi emang suka iya. dia. Balik lagi kontennya buat gua biasa. Tapi bentar. Heeh. Tapi buat lu lucu nggak konten Osimhen di TikTok? Kalau yang give me Kan lu penalti, anaknya kan TikTok banget tuh. give me penalti menurut gua oke karena itu mengamini kesalahan si Osimhen ya, cuman kayaknya kalau diposting sama klub sendiri nggak sepatutnya gitu. Kalau andai kan itu diposting oleh fans klubnya Napoli masih nggak apa-apa menurut gua. Iya. Karena itu sih. mengamini ya itu kesalahan dia gitu. Kalau misalnya diinin malah apa ya kayak malah jadi ini kan, malah jadi apa sih, kayak lu kayak memberikan sinyal-sinyal bahwa lu nggak suka sama pemain ini gitu. Iya, Jadi iya, malah iya. kayak, dan bisa menggiring opini juga gitu loh, jadi bola liar gitu. Apakah ini sebuah rasisme atau ini sebuah usaha untuk bikin lu nggak betah gitu Iya. loh, kayak orang di kantor kan ada lah yang Iya, betul. dipaksa untuk resign gitu kan, Betul. tapi dengan Iya. lu kasih environment yang nggak nyaman Iya. gitu ya. Emang ada dua highlight yang diambil dari konten TikToknya. Yang pertama yang penalti gagal itu, yang menurut gue masih nggak lucu juga. Yang kedua adalah yang konten kokonat itu, yang gue juga nggak ngerti Iya, lucunya gua apa. Enggak, di situ gue juga bingung. Itu kan kayak it's not male, it's not female, terus Iya, it's iya. coconut. Iya, Kayak gue tahu arahnya karena kan rambutnya Osimhen kan memang mirip kayak warna kokonat kan, Iya. warna serabut kokonat, makanya diambilnya ke situ. Cuman masih tapi nggak bola paham. liar dong. Bola liar. Karena itu ada bahas gender juga, which is Iya. Paham. di Tapi itu Eropa sana kan kabarnya emang ada trennya itu, ada tren yang pakai sound itulah. Iya, ada iya. Jadi trennya. dia balik lagi, kita itu nggak ngerti tren. Cukup kitanya nggak Iya. ngerti tren, dan mungkin beberapa orang di luar sana juga nggak ngerti tentang itu, karena kan TikTok itu satu platform yang cukup baru ya, di either di Europe atau di Amerika tuh TikTok itu memang besar tapi nggak yang bener-bener wave banget gitu loh. Iya. Jadi mungkin ada beberapa yang punya kebingungan tentang ini artinya apa, meaningnya kayak gimana. Dan buat gue pribadi, gue juga nggak terlalu paham sih kenapa dia ngupload itu gitu. dan TikTok itu juga kan ini loh, apa, dia bener-bener gede gitu loh, dan secara algoritmanya dia bisa kemana-mana. Kemana-mana, gitu kan. betul. Dan nggak dikasih deskripsi apa dan Iya. nggak perlu juga sih buat Jadi, gua sih. coconut. Jadi tapi ya akhirnya orang bola liarnya betul. Yang konten kokonat itu jadi ngarahnya ke rasisme karena warna kulit lah, karena apa. Lalu yang penalti juga karena lu disrespectful, atau akhirnya jadi nganggepnya bahwa ini klub nge-trade-nya bukan kayak pemain. Dan yang berikutnya adalah ini well managed atau enggak sih secara Iya. secara media sosial gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh bahas tentang sosial medianya ini, si Osimhen ini juga apa gitu sebenarnya yang akhirnya benar-benar memperkeruh konfliknya itu tuh, kan dia udah, maksud gua dia kan tetap sebenarnya Iya. dikasih nih posisi di Napoli saat ini, Iya. jadi skuad utama gitu, jadi Betul. key player gitu. Tapi it doesn't work with Rudi Garcia yang membuat dia jadi tajam juga, atau karena memang secara manajemen juga nggak suka dengan movement-movementnya Osimhen yang nggak mau perpanjang kontrak, padahal lu udah dikasih apa yang dia mau, atau gimana gitu? Maksud gua atau emang taktik Rudi Garcia aja bapuk, dan mungkin Osimhen juga jadi ngerasa tidak tidak dihargai pendapatnya gitu. Kayak terakhir kan di Giornata 5 ya, yang dia ditarik di menit 80-an, dia malah kayak ngasih sinyal ngasih dua jari gitu kan, kayak lu harusnya 2 striker bro gitu. Itu kayak itu gimana? Ya kalau gua ngelihatnya ya, kalau masalah performance sih dari kemarin buat gua Osimhen tetap main bagus ya. Kayak lawan Braga itu di beberapa kali kena tiang. Sebelumnya juga main kena tiang juga. Lawan Bolonya juga sama kena tiang lagi. Jadi emang permasalahannya memang secara ketajaman memang ya lagi apa saja. As usual lo kalau nonton bola adalah pemain-pemain yang lo suka ya, tapi memang apa saja. Mungkin secara Osimhen gue nggak bisa nyalahin terlalu banyak lah ya. Secara permainan gitu. Tactical sudah pasti memang miskin taktik lah. Rudi Garcia sudah bisa dibuktikan
dari zaman dia di Roma dan ya di sekarang Roma, juga ya. lo udah bisa lihat lah bahwa nggak punya opsi lain gitu ya, emang bener-bener bapuk aja. Tapi kalau lu maksudnya dari sisi kita nih orang luar gitu, non fans Napoli gitu, lu ngeliat what went wrong gitu dengan si Osimhen dan Napoli di musim ini gitu. Padahal juga Giornata juga baru sedikit loh, maksud gua. Apakah ini buah ketidaksabarannya Aurelio Di De Laurentiis. Laurentiis atau apa gitu nih kalau lu dari lu sebagai kacamata fans Serie A lah gitu. Iya, kalau dari gue lihat di permainannya sih gue nggak melihat ada yang salah juga ya. Seperti yang Rangga bilang, dia main tetap ya secara profesional main bola di lapangan, dia tetap oke mainnya gitu. Nggak bukan jadi dia udah dari awal kan emang udah mau pindah terus nggak jadi, dia jadi mainnya setengah-setengah. Gue nggak ngeliat itu sih kalau yang gue lihat dari kacamata gue ya. Ya cuman memang mungkin sedikit ke bawah di pas dia nggak di lapangan aja gitu, mungkin di ruang ganti dia jadi nggak terlalu akrab sama temen-temennya dan jadi malas untuk kayaknya nggak mau hang out gitu. iya nggak mau hangout dan kayaknya udahlah gue segini aja, nanti juga gue bakal pindah ujung-ujungnya entah musim ini atau musim depan gitu. Ya berpengaruh. Iya, tapi ya ngelihat gesturnya dia di beberapa pertandingan ya, mungkin beberapa puluh pertandingan terakhir ya, udah dari akhir musim Giornata tahun lalu, memang nih pemain udah terlihat hawanya tuh udah merasa lebih besar daripada tim itu sendiri gitu loh, Ya, ngelakuin protes berlebih, Oke. diving yang nggak perlu, yang dimana lo sebenarnya lo bisa kejar gitu loh, udah jiwa fighternya tuh udah nggak ada gitu loh, bahwa pengen nyari bola-bola gampang lah istilahnya gitu. Udah merasa diva ya, Iya, udah ngerasa diva gitu, harus dilayani. Kayak lu secara lu permainan memang maksudnya. dilanggar, tapi pelanggaran yang cukup kecil, dan lu kalau nge-sprint lari itu terus bisa one on one sama kiper. Menurut gue itu lebih baik dibandingkan lu harus pura-pura dicederain terus atau pura-pura dipelanggarin, bikin tendangan bebas dan akhirnya juga jadi konversi peluangnya nggak lebih tinggi gitu loh. Jadi Oke. ini pemain juga sebenarnya dari akhir musim kemarin juga udah terlihat bahwa dia ini kayaknya udah mulai merasa lebih besar daripada timnya sendiri. Menurut gua ini jadi faktor mungkin gulungan yang sampai permasalahan yang sampai ke sekarang juga gitu loh. Oke, tapi apakah gue ke Aldi dulu nih untuk pertanyaan ini. Tapi apakah lu ngerasa kasus Osimhen ini tuh akan berpengaruh besar ke Napoli di sisa musim berjalan gitu? Maksudnya secara permainan, secara tim gitu, dan secara result gitu nantinya di hasil akhir ya gitu. Secara result gue yakin iya, karena Osimhen ini pemain andalan mereka lah, kita nggak bisa tutup sebelah mata lah, Iya, karena tapi di sana ada pengganti yang cukup sepadan. Simeone menurut gua, kan, ada si Giovanni Simeone, iya. Dan Raspadori juga bisa ditaruh. Iya, di sana. Raspadori. Ya gue rasa sih dua main tadi memang levelnya masih belum se Osimhen. Ya, Dan oke. ya secara starting line up kan Rudi Garcia juga latihannya chemistry-nya mungkin udah satu tim yang starter itu tuh yang udah dijadikan patokan lah. Ketika tiba-tiba pemainnya yang main jadi Giovanni Simeone, gua rasa sih karakteristik beda ya. Beda. Beda kan ya, Beda. pasti dia akan pakai game plan-nya juga beda. Lebih teknikal. Pendalamannya. Iya, ngerti gue. Jadi dalam hal ini berarti berpengaruh karena Rudi Garcia juga harus meracik lagi, harus adaptasi lagi gitu. Iya, menurut Dan gue sih gitu. komposisi latihannya juga harus disesuaikan dengan menganggap Osimhen ini nggak ada gitu. Padahal squad ini juga dibangun dengan dia sebagai ujung tombaknya. Bukan berarti ketergantungan sepenuhnya dengan Osimhen, tapi memang secara skema ya butuh pemain seperti Osimhen. Buat gue sih gue bisa Kalau bilang dari sekarang lu sebagai fans iya. gitu, lo apakah? Tapi gue pengen nanya perasaan lu dulu deh. Kayak lu tuh kesel, sebel, sedih atau Nggak, kecewa? udah biasa gue. Yang kayak gini tuh udah bukan, menurut gue ini udah ketiga kalinya gue Iya. punya pemain kesukaan gue gitu yang akhirnya bermasalah sama klub. Maksudnya di Napoli ya. Ada Ini Lavezzi, Cavani. Ada ya? Lavezzi, Cavani salah satu yang enggak. Jadi dia cabut ya udah. Lavezzi, Milik, Milik sama Hamsik. Lavezzi gitu. Iya nggak sih Hamsik enggak. Hamsik Hamsik enggak. baik Hamsik ya? kan juga keluarnya setahu gue free transfer juga. Oh, Karena betul, kontraknya betul, habis betul, kan. betul, Akhirnya betul, dia betul. pindah ke Cina kan, di El ya pokoknya itu lah. Iya, benar. Klubnya. Cavani enggak, Higuain juga karena ditebus release clause kan. Iya, sama Jadi Juve. ya Sama siapa, sama Juve. Juve. sama Juve. Jadi ya bener-bener yang bermasalah itu setahu gue adalah Lavezzi waktu itu pengen pindah ke PSG. PSG. Akhirnya dibekuin dari tim di akhir musimnya. Iya, nggak main-main Nggak tuh. main-main. Itu setahu gue yang kita menang Copa lawan Juventus itu
nggak ada Lavezzi setahu gue. Lavezzi nggak main sama seingat gue ya, atau mungkin itu setahun setelahnya ya kan, ingatan gue cukup buruk ya. Sama Milik yang bener-bener itu nggak dimainin hampir setengah tahun dari awal musim sampai tengah musim sebelum dipinjam ke Marseille. Dipinjemin ke Marseille baru dilepas. Nah itu dua kasus itu. Jadi buat gue ini hal yang gue nggak expect bakal jadi case, tapi gue udah terbiasa sama ngelihat potensi-potensi isu yang kayak gini lah. Apalagi ngelihat Osimhen juga pemain gede. Mungkin gue sih kayaknya gue berpikir kayaknya Kvaratskhelia duluan deh yang punya kasus, karena kan yang kemarin banyak protes kan Iya. Kvarat Ya, kan. tapi gue kalau mau nanya sedikit juga, dari dua pengalaman yang tadi tuh, maksudnya kan udah pernah bermasalah sama Lavezzi dan Milik. Bagaimana penanganan dari manajemen Napoli? Apakah menurut lu cukup baik dengan membekukan kedua pemain itu? Enggak, gue sama sekali tidak suka dengan gayanya ADL ya. Ya, De Laurentiis tuh memang gayanya kayak gitu. Karena dia merasa ya owner Itali lah. Kita udah tahu lah owner Itali zaman dulu ya, bukan yang sekarang, bukan yang modern, yang Berlusconi dan kawan-kawan lah. Don't mess me with me. Iya, Lotito gitu. Lotito pun juga masih sama. Mungkin kalau misalkan Immobile tiba-tiba mau naik gaji nggak dikasih, terus dia ngambek juga nggak dikasih main tuh. Karena memang tipikal owner-owner Italia itu selalu ingin mencampuri sampai ke dalam tim itu sendiri gitu loh. Micromanage. Dan itu buat gue itu hal yang gue nggak terlalu suka ya, kayak buat apa gitu loh, mending lu cari titik tengahnya aja. Lu sebagai sebagai pemilik klub, lu pengen dapat hasil yang sebaik-baiknya, terus sebagai pemain dia juga dapat hak yang sebaik-baiknya juga gitu. Kalau memang Milik dirasa kontraknya memang tidak mau ditandatangani dan lain-lain, ya udah kasih main aja biar dia perform. Kalau memang dia tidak dimainkan itu karena dia tidak perform, bukan karena permasalahan ini. Ya profesional aja. Tapi kalau lu ngelihatnya, tadi kan gue udah nanya Aldi tuh. Kalau gue ngelihatnya gini gitu sebagai fans, apakah kasus Osimhen ini tuh akan berpengaruh langsung terhadap performa Napoli di sisa musim? Iya, confirm. Kalau lu mungkin bilang tadi cukup bergantung. Lo kan bilang kan cukup bergantung. Buat gue Osimhen, Napoli itu sangat-sangat bergantung sama Osimhen. Dilihat dari, lu bisa lihat taktikal Rudi Garcia, semua itu crossing arahnya ke Osimhen. Gak ada lagi. Iya. Kalau misalkan taktikalnya kayak gitu lo ganti sama Giovanni Simeone nggak bakal jalan. Apalagi sama Raspadori yang tipikal pemain kecil gitu. Lo harus main bola-bola bawah, bukan main bola crossing kan. Iya, tapi memang susah sih kalau gue pribadi sih ngelihatnya. Gue berkaca pada Juve ya. Juve itu kan kemarin ada kasus plus Valenza. Tapi sebenarnya kalau dibilang itu berpengaruh terhadap performa Juve langsung di lapangan juga ternyata enggak juga. Betul. Dalam artian gue mikirnya kayak bakal kalah jadi tim gurem, ternyata enggak juga ya. Juve still Juve dan gue berharap kayak Napoli still Napoli as a team gitu, as a professional club of football gitu. Ya gue sih malah berharap gitu. Terpuruk ya supaya Rudi Garcia cepat dipecat. Tapi gue juga gue menarik nih, Rudi Garcia itu juga bukan tipikal pelatih yang kayak bisa adaptif gitu menurut gue kan. Kalau maksud gue dengan Osimhen ini berkasus, dia juga sebenarnya harus langsung putar otak untuk gimana cara mainin ini kan. Iya, atau seenggaknya kalau lu nggak bisa oke dalam taktik, seenggaknya lu bisa oke dalam manajemen pemain sih. Ini bedanya Rudi Garcia dan kasusnya Ancelotti gitu. Ancelotti itu adalah pada saat di Napoli ya, dia punya manajemen yang baik gitu loh untuk bisa, lu bayangin dulu Dries Mertens tuh bisa jadi top scorer zamannya Carlo Ancelotti, gimana caranya gitu loh. Dulu nggak ada yang kepikiran bahwa second striker atau attacking midfielder macam Dries Mertens bisa dijadikan striker lubang dan bisa jadi salah satu top scorer juga. Jadi ini yang menjadi pembedanya gitu, Rudi Garcia sebagai pelatih yang memang secara zaman sudah berakhir gitu loh, disuruh nanganin tim mantan juara gitu ya. Menurut gue ini sih salah satu blunder terbesarnya De Laurentiis juga gitu ya. Pada akhirnya tip of iceberg-nya ya udah berakhir di Osimhen kan. Jadi permasalahannya meledaknya di Osimhen. Menurut gue tanpa ada kasusnya Osimhen, feeling gue akan ada kasus-kasus lain sebenarnya yang akan meledak duluan. Tinggal nunggu siapa yang duluan bermasalah aja. Ternyata yang duluan Osimhen. Kalau gue move on ke konklusi nih. Kalau dari lu kalau dari lu solusinya apa gitu? Kayak maksudnya ini berandai-andai aja, what if gitu. Maksud gue, lu merasa apa nih yang harus dilakukan oleh manajemen Napoli untuk memperbaiki ini agar tidak berpengaruh langsung ke performa? Apakah ganti pelatih atau kayak dia harus segera mengamankan striker baru untuk nanti masuk di bulan Januari gitu? Kalau dari lu gimana? Kalau dari kacamata lu? Kalau dari gua ya,
sebenarnya Inter juga pernah berpengalaman dengan kasus-kasus yang kayak gini ya, kayak waktu itu sama Icardi, walaupun beda Oh iya. Tapi penyulutnya beda beda, gaya, iya, cuman ya seenggaknya memang Icardi di tengah-tengah itu buat masalah, jadi dianya nggak dimainin-mainin Iya, gitu itu kan. waktu dia mau ke PSG kan, akhirnya dia pindah ke PSG. Akhirnya di PSG sebenarnya masalahnya itu masalah gaji juga, gaji sih. Kan agennya lah si Wanda Nara itu yang minta gaji segala macam, akhirnya nggak disetujuin. Nah, ya pokoknya intinya Inter nggak mau mainin Icardi lah dengan alasan waktu itu bilangnya cedera, tapi sebenarnya Iya. emang nggak dimainin aja gitu. Nah itu gue menyayangkan ya, karena itu di akhir musim Inter maksudnya udah oke lah performnya. Mungkin nggak juara sih, maksudnya nggak sampai contender juara, cuman hampir nggak masuk UCL lah waktu itu kalau misalnya Bukan timnya karena jadi Icardi. turun gara-gara Icardi waktu itu lagi bagus di musim itu, lumayan lah. Ingat gua. Nah, gue menyayangkan jadinya Icardi nggak bisa main. Nah, kalau gue jadi fans Napoli sih, kalau yang gue harap jangan sampai ya mendingan kalian cari solusinya lah, jangan sampai Osimhen keluar cuma-cuma atau dijual tengah musim, atau Iya sih. Rudi Garcia-nya tiba-tiba dipecat maksudnya tanpa lu tahu nanti penggantinya yang bakal masuk Sepadan. itu sepadan atau mungkin bisa lebih buruk lagi gitu. Ya gue sih mikirnya ya kalau gue jadi Osimhen juga gue nggak mau cabut dengan kasus seperti ini juga gitu. Maksudnya ya pasti track recordnya dia juga bakal jelek untuk di klub-klub lain ya, kalau dia mikirin karir ya. Kalau Iya. mikirin duit mungkin dia bodo amat, gue yakin. Kalau dia mikirin karir juga kayaknya gue kayak gini nggak oke. Mendingan gue selesain masalahnya dulu, baru Iya. pergilah gitu. Itu kalau dia dewasa. Dewasa. Nah, Kalau menurut fans Napoli netral ini kan Osimhen ini Bocah. agak kurang, Iya. agak kekanak-kanakan gitu. Nah, ya oke lah. Gua tangkap. Mungkin sebelum ke Rangga, gua dulu nih. Kalau pendapat pribadi gua, maksudnya klub itu kan tetap kayak kantor ya dia. Kayak kantor. Lu harus selesain permasalahan manajemen dulu gitu. Milan juga pernah dalam, ya kalau yang bisa gua inget sih, kalau masalah kasus-kasus transfer ini kan kayak Hakan waktu dia mau pindah ke Inter kan sebenarnya alot negosiasi gaji juga gitu. Tapi ya udah akhirnya ya udah lepas aja gitu. Lepas aja sebagai solusi untuk ya udah kalau memang dia jadi biang masalah ya udah gitu. Nah, cuman beda banget sih, nggak bisa disamain sama kasus Osimhen. Osimhen ini juga dibeli mahal 75 juta euro kalau Betul. nggak salah ya. Betul. Ya. Terus sekarang kalau misal dia harus dilepas gratisan atau dia dilepas dengan harga murah di harga 30, 40 gitu. Gua rasa itu bakal rugi banget sih. Iya, Napoli rugi. Napoli rugi gitu. ADL rugi, dan secara portofolio si Osimhen juga Si Osimhen merugi juga sih kalau jadi gue rugi. mikir jadi iya, karena harganya Osimhen. turun Heeh. gitu, secara di atas kertas gitu kan. Jadi kalau gue sih menganggapnya solusinya memang dari sisi manajemennya juga harus ngalah, harus segera diselesain. Tapi kalau dari sisi teknikal sepak bolanya, Rudi Garcia harus benar-benar ancang-ancang untuk merubah skema permainannya, untuk menggunakan striker-striker selain Osimhen yang dia punya gitu, ada Raspadori dan Giovanni Simeone tadi. Nah, kalau dari lu, Kong, kalau lu gimana gitu solusinya? Kayak udah nyungsep aja demi bangkitnya 2-3 tahun lagi, atau Ya mungkin kayak sebelum proses gitu, ya, kayak MU itu mah bukan proses itu. Itu nabung nama banget. Ya pokoknya sebelum sampai ke konklusi mungkin gue highlight beberapa hal dulu kali ya. Boleh 2 menit dari sekarang di waktunya. akhir. Ya yang pertama kan berbicara masalah case study itu sebenarnya gue udah sempat ngobrol juga sama teman-teman gue yang di komunitas lah ya, either yang di Indo sama yang di Italinya langsung. Intinya sebenarnya ada beberapa hal yang disayangkan lah. Intinya 2 poin utama lah. Poin yang pertama, Napoli secara klub itu tidak punya public relations, secara komunikasi publiknya itu sangat-sangat buruk lah. Gue bisa bilang garis bawahnya sampah lah ya. Karena untuk brand sekelas Napoli yang dia mewakili bukan cuma satu klub sepak bola, tapi dia mewakili kota itu sendiri. Karena lu kalau ngomongin SSC Napoli, Iya. itu lu ngomonginnya Naples. Kota. Dan Ya. Naples Ya. itu adalah SSC Napoli gitu. Jadi dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Dan dengan cara komunikasi seperti ini seolah-olah oleh pihak luar ditandakan berarti orang-orang Naples berkomunikasinya seperti ini, seburuk ini ya. Ya itu menurut gue berdampak bukan cuma sama klub tapi juga berdampak sama orang-orang di sana. Makanya gue bilang Napoli dengan tagline From Napoli to the World, buat gue ini adalah From Napoli to the Court gitu. Jadi ya busuk banget lah, komunikasinya sangat-sangat busuk lah. Dan ini harus diperbaiki
menurut gua dengan ADL ini harus diperbaiki dari sekarang gitu loh. Mesti secepatnya diperbaiki, cara komunikasi ke publiknya harus Iya, diperbaiki. karena gua nggak tahu kalau Inter kan untuk masalah konten-konten ini dia udah punya divisinya sendiri, Iya, Intermedia House ya. Gua kayaknya kalau Napoli dia gua nggak tahu sebenarnya faktanya ya, Iya. tapi kayak masih pakai orang creative agency atau apalah dari Tukang eksternal. pizza kayaknya, tukang pizza Iya, di sana suruh kerja. Yang penting lu bikin konten. Nah, tapi Validasinya iya, gimana? nggak pakai approval dari mungkin yang lebih Mungkin ya, berkaitan mungkin sama mereka manajemen gitu ya. mungkin Jadi mereka bisa bekerja sendiri gitu loh, tanpa ada approval dari pihak manajemen. Gua nggak tahu. Iya. Itu masih jadi tanda tanya besar lah. Bagaimana cara mereka melakukan kurasi konten lah. Tapi pada intinya gue bisa bilang bahwa public communication mereka spesifiknya ngomongin di TikTok itu sangat-sangat buruk lah. Ya. Tidak mencerminkan tagline apa yang mau dibawa. Yang kedua, balik lagi ke masalah Osimhen. Awalnya pada saat isu ini berkembang di awal, semua warga lokal di Naples itu semuanya udah mendukung ke Osimhen bahwa cara komunikasi ini nggak baik gitu loh, bahwa kita semua di belakang lo. Tapi semua berubah jadi nge-split dua kubu ketika Osimhen menghapus konten-konten related dengan Napoli, baik itu pertandingannya dengan Napoli atau apapun yang terkait dengan Napoli. Jadi gue tanya di lokal juga, mereka awalnya dukung tapi jadi kesel juga ketika ngeliat Osimhen bersikap seperti anak-anak. Nah, itu benar-benar bocah kayak Itu abis ngambek. diputusin Bocah, cewek, ngambek, abis betul. putus pacarannya gitu kan, kayak, biasanya gitu kayak kan. berantem sama temen terus nge-spill di IG gitu loh, Iya, maksud itu gue. tinggal nunggu dia ngapus DP aja jadi gambar telur atau Dan dia orang abu-abu itu. sampai nge-unfollow Napoli gitu, maksud gue kayak aduh, kayak anak kecil gitu. Iya. Dan umurnya bukan umur anak-anak loh. Osimhen itu maksud gue udah bukan remaja lagi, dia udah masuk ke ranah dewasa juga. Dan untuk sebuah orang yang mewakili brand, mewakili publik gitu loh, maksudnya dia kan milik publik ya, jadi kayak aneh aja gitu, norak banget lah buat gue. Jadi dua-duanya punya kesalahan dan dua-duanya buat gue sih norak sih ya. Pada akhirnya dari dua keputusan ini gue bisa ambil kesimpulan bahwa ya memang nggak ada yang benar dari kesimpulan itu. Dan kalau gue bilang masalah apa yang harus dilakukan sama Napoli, buat gue sih Napoli nggak pernah berhenti menelurkan striker terbaik, baik itu bukan striker murni, itu kita bisa Napoli bisa ngenelorin pemain-pemain baru lah gitu. Menurut gue sih nggak ada masalah sih. Feeling gue di tahun ini bakal terpuruk lah, keluar dari zona Eropa kemungkinan besar akan sangat terjadi gitu, keluar dari zona Eropa. Tapi feeling gue Raspadori dan Simeone bisa step up nggak? Bisa step up dan bisa dapat 2 digit sih feeling gue. Either 11 gol, 12 gol. Mereka bisa dapat sih. Dan gue cukup percaya diri sih. Tapi Rudi Garcia dipecat dulu ya. Itu syaratnya. Oke. Giornata baru ke-6, Betul. jadi kita masih harus open minded ya. Ya. Untuk ngelihat sisa musim ini gitu, masih panjang banget gitu. Ya mungkin untuk episode kali ini itu aja. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Ciao. Ciao. Bye bye. Bye bye. Gue udah gak mau pakai pantun. Ini lagi